Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali di channel TKP ya, Trader Kampung Pemula. Channel yang dimana kami buat hanya khusus untuk berbagi sesama pemula dan bukan untuk trader profesional. Jadi kalau ada trader profesional, sekali lagi saya ingatkan, kalau salah mampir nyasar ke channel ini, langsung di skip aja bang ya, karena ini hanya khusus untuk pemula. Nah, jadi untuk teman-teman pemula semua, apalagi yang baru mampir, baru nemu channel ini, ya, jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol like, share, komen, dan paling utama jangan lupa di subscribe. Nah, oke teman-teman, kita langsung to the point aja. Kebetulan ada teman salah satu dan beberapa teman sih, mereka mempertanyakan, bang, bisa nggak sih abang bikin video, tapi penjelasannya mengenai ya, ini permintaan mereka mengenai support dan resisten ya. Abang bisa nggak sih bikinkan video penjelasan tentang dua hal ini, support dan resisten. Nah, jadi menurut saya ini sebenarnya satu hal yang harus kita perhatikan juga ketika kita diperhadapkan dengan market teman-teman ya. Nah, jadi mungkin teman-teman yang baru mampir atau baru belajar dunia trading, bang, yang mana sih yang namanya support dan resisten tuh ya? Pasti kan teman-teman pada bertanya, bang, resisten tuh kayak gimana, support tuh kayak gimana? Nah, ini jadi saya contohkan ya. Kalau dari market ini saya perbesar ya, biar teman-teman bisa lebih paham, teman-teman yang baru tahu tentang dunia trading. Nah, ini bagian atas ini bentar saya rubah warnanya supaya enak ya. Ini ya, yang saya garis ini, atasnya saya garis, ini namanya resisten. Resisten itu terjadi dari candle hijau yang diikuti oleh candle merah. Itu yang namanya resisten. Terus bang, kalau support yang mana bang? Yang support tuh yang ini, lawan arahnya ya, ini yang namanya support. Support tuh kayak gimana bang? Support yang terjadi diawali oleh candle merah, diikuti oleh candle hijau. Nah, kira-kira teman-teman bisa dipahami ya. Candle hijau diikuti oleh candle merah, yang ini namanya resisten. Candle merah diikuti oleh candle hijau, namanya adalah support. Terus ingat, keberadaan support maupun resisten, ini saya perkecil ya. Keberadaan support dan resisten itu dia berbeda tempat. Kalau resisten dia selalunya berada di atas ya, kayak gini. Sedangkan support di sini. Ini support ya, ini support. Jadi ingat, jangan kebalik ya. Kalau resisten posisinya selalunya di atas, diawali oleh candle hijau, diikuti candle merah. Terus kalau support diawali dengan candle merah, diikuti oleh candle hijau, dan posisinya ada di bawah. Jadi ini support, ini kan di bawah nih. Ini resisten ya. Bang, apakah posisi resisten harus di atas? Enggak, dia juga bisa saja terjadi nih di sini kan. Nih, ini resisten, ini juga support ya. Ini enggak harus yang paling terbawah. Makanya berbicara resisten dan support, ada yang namanya resisten terdekat ya. Biasa dibilang resisten terdekat. Nah, terus lagi ada yang namanya resisten global ya. Resisten global. Bang, yang terdekat tuh kayak gimana? Nah, kalau kita misalnya transaksinya atau candlenya misalnya berada di sini nih. Kita candlenya baru nyampe di sini, anggapannya baru nyampe sini candlenya. Nah, yang terdekatnya itu bang, yang mana? Yang ini yang terdekat, resisten terdekat. Terus kalau yang global yang mana bang? Nah,
di grafik yang jalan sekarang ke arah kiri sana ya, perhatikan arah panah. Maaf. Ini ke arah kiri sana, ke grafik yang sudah lewat. Itu pasti ada resisten tertinggi yang mewakili atau yang membawahi semua market yang ada. Jadi global, namanya juga global ya. Jadi keseluruhan harga tertinggi dari keseluruhan market yang sudah berjalan ini ya. Mungkin bisa dipahami kalimat saya, jangan sampai teman-teman bingung. Jadi yang terdekat tuh, yang dekat-dekat ya, yang masih bisa kita pantau. Yang kayak gini kan ini masih bisa kita pantau nih, ini terdekat semua. Tapi kalau yang global, nah tuh yang paling jauh sudah lewat sebelumnya dan dia berada di posisi tertinggi ya. Demikian halnya dengan support ya, ada support terdekat dan ada support global. Nah, kira-kira sampai di situ teman-teman sudah paham ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kebetulan saya sudah coret-coret juga ya. Ini ada 2 halaman yang saya sudah siapkan, area resisten dan area support ya. Nah, kita awali dari area resisten dan konfirmasi. Nah, di sini teman-teman perhatikan kalimatnya, area resisten dan konfirmasi. Nah, pasti teman-teman masih bingung lagi, loh kenapa resisten harus ada konfirmasi? Iya, jadi segala bentuk analisa yang kita analisa ya, strategi yang kita analisa, semuanya pasti butuh konfirmasi ya. Nah, jadi kita mulai dari resisten yang ini ya. Ingat ya teman-teman, kayak saya ngomongin tadi, resisten diawali candle hijau, diikuti candle merah. Nah, sekarang kita langsung ke yang pertama. Oke, kita rubah warnanya dulu ya. Nah, nih. Oke. Nah, ini anggap aja di tengah ya. Nah, teman-teman pasti pernah nemu ya kondisi, wah ini ribut banget nih motornya, kondisi resisten ya, kondisi resisten yang kayak gini. Bentar, nah pasti teman-teman pernah nemukan resisten yang kondisinya seperti ini ya kan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang resisten yang sudah saya kasih sumbu ini, satu hal yang perlu teman-teman ingat lagi ya, karena ini kita sudah terlanjur pembahasan resisten. Yang namanya resisten dan support, ingat saya ulangi lagi, resisten dan support itu ada 2 hal yang harus perhatikan, yakni resisten sempurna ya. Ingat, resisten sempurna dan resisten yang tidak sempurna. Jadi ada 2 hal ya teman-teman ya, resisten sempurna dan tidak sempurna. Demikian pun dengan support, ada support sempurna dan ada support yang tidak sempurna. Oke, kira-kira sampai situ bisa dipahami ya. Nah, terus kita lanjut. Astagfirullah, ini malah kembali kehapus sumbunya. Ini anggap aja di tengah ya, anggap aja di tengah. Terus yang merah gini. Nah, kalau dari sumbu teman-teman bisa perhatikan bahwa candle hijau sumbunya berada di atas, sumbu panjangnya berada di atas. Seperti penjelasan saya masalah bentuk-bentuk candle, sumbu hijau yang kita lihat arah harga berarti di mana sumbu panjang berada. Nah, kalau sumbu candle hijau, sumbu panjang di atas, berarti ini informasinya kenaikan. Sedangkan informasi candle merah ini juga kenaikan.
karena sumbu pendek berada di atas. Nah, tibalah di penjelasan mana sempurna, mana tidak sempurna. Nah, kalau dari dua candle yang hadir ini, yang hijau dan merah, yang hijau menginformasikan kenaikan, yang merah menginformasikan juga kenaikan. Berarti inilah yang disebut resisten yang searah, ya. Biasa dibilang sempurna, ya, searah, karena sempurna itu adalah kondisi candle hijau dan candle merah dia dalam satu arah harga. Jadi candle hijau naik, candle merah naik. Inilah yang disebut dengan resisten sempurna. Oke? Resisten sempurna. Nah, sampai situ teman-teman udah paham ya? Nah, terus Bang, kalau sudah terjadi resisten sempurna, langkah selanjutnya yang harus kami ambil apa? Ya, kan pertanyaannya harus berakhir ke situ. Nah, apakah kami setelah terbentuk resisten yang kami lakukan buy atau sell? Nah, disinilah yang saya maksud kata konfirmasi. Kita butuh candle konfirmasi, ya. Biasakan untuk menganalisa candlestick harus ada candle konfirmasi, ya. Konfirmasi itu adalah candle yang memastikan, kayak gitu, ya. Jadi kayak teman-teman mau janjian sama teman gitu. Jadi sebelum kita ketemuan, misalnya janji ketemuan, sebelum kita ketemuan kan pasti kita pastiin dulu. Jadi nggak kita ketemu hari ini, nah, itu yang dinamakan konfirmasi, ya. Kalau baru sekedar janji itu baru informasi, ya, baru informasi. Nah, untuk memastikan jadi apa enggaknya harus kita konfirmasi. Sama halnya dengan candlestick ini, resisten ini. Bang, resisten tuh kan katanya kalau terjadi resisten harus turun. Iya kan, harus turun. Benar, harus turun. Tapi ada kondisi tertentu, meskipun terjadi resisten, dia tidak akan turun kok, ya. Dia tidak akan turun, malah naik, berbalik arah, ya. Nah, itu juga nanti akan saya jelaskan, itu namanya adalah pembatalan harga, ya. Nah, namun nih kita fokus ke pembahasan resisten dulu yang sempurna. Ini kan sempurna, teman-teman. Terbentuknya dua candle resisten yang mempunyai satu arah harga ke atas, ya. Itu namanya sempurna. Nah, kalau terjadi sempurna seperti itu, oleh karena terjadinya resisten merupakan faktor pendukung untuk terjadi penurunan, maka candle yang kita tunggu adalah satu candle yang hadir dulu. Entah itu dia candle merah maupun hijau, ya. Entah dia candle merah maupun hijau, tunggulah dia satu candle setelah terjadi resisten. Dan itu yang akan menjadi candle konfirmasi. Nah, terus Bang, apakah candle konfirmasi harus selamanya hijau? Tidak. Kita lihat sumbunya. Kalau candle hijau, ini kan namanya resisten kan minta turun. Nah, kita tunggu konfirmasi. Kita tunggu konfirmasi ketika candlestick itu menginformasikan kenaikan, ya. Ketika candlestick itu memberi konfirmasi kenaikan. Nah, jadi tolong teman-teman pahami suara saya, kalimat saya. Ketika berharap candlestick setelah resisten ini, resisten kan katanya mau turun ke bawah. Nah, sebelum kita melakukan turun ke bawah, kita lakukan open sell, maka kita tunggu satu candle konfirmasi, baik dia hijau maupun merah, yang pasti informasinya ke atas. Ya, paham? Paham kira-kira? Nah, jadi untuk teman-teman bisa turun ke bawah, teman-teman harus berada di atas dong, ya, harus berada di atas. Nggak mungkin teman-teman mau turun sedangkan teman-teman berada di bawah, ya. Jadi intinya untuk mengharapkan terjadinya penurunan, tunggulah ketika dia
kenaikan, berada di posisi atas. Nah, kira-kira paham? Paham nggak? Kalau nggak paham diulangi ya, dicari, dimundurin dikit kata-kata saya. Jadi resisten yang katanya akan terjadi penurunan benar, tapi tunggu konfirmasi dulu. Konfirmasinya lawan arah dari penurunan. Jadi tunggu satu candle konfirmasi yang dia mengarah ke atas, info harga, arah harga ke atas. Nanti setelah itu baru yang kita lakukan adalah apa? Kita akan sell di sini. Kita akan sell di sini. Ya. Paham kira-kira? Nyampe di situ paham? Kalau masih bingung, saya ulangi ya. Kalau masih bingung, saya ulangi. Kalau bingung, saya ulangi. Terjadinya resisten ya. Terjadinya resisten. Langkah awal yang kita lihat adalah apa? Lihat candle hijaunya sama candle merah. Dia sempurna apa tidak? Dia resisten sempurna apa tidak? Biasanya kalau dia terjadi resisten sempurna, maka karena dia searah ya, maka dia tidak perlu konfirmasi, tidak perlu. Tapi alangkah bagusnya kita tunggu candle konfirmasi, baik dia merah ataupun hijau ya, ataupun hijau, maaf ini saya rubah, merah maupun hijau, yang pasti informasi arah harganya ke atas ya, yang pasti informasi harganya ke atas, entah dia candle hijau maupun merah ya, harus informasinya candlesticknya ke atas. Jadi kalau hadir misalnya candle merah seperti ini, paling enggak konfirmasinya dia sumbu panjang bawah, sumbu atas pendek. Wah, ini sama panjang jadinya. Nah, kalau candle merah sumbu pendek atas itu kan kenaikan. Ya, makanya saya bilang tadi, apapun candle yang muncul, yang penting informasi harganya dia kenaikan. Nah, misalnya yang terjadi candle hijau. Nah, berarti yang kita lihat di mana sumbu panjangnya berada. Misalnya sumbu panjangnya di sini. Berarti ini kan kenaikan. Ini informasinya kenaikan, ini informasinya kenaikan juga. Jadi sebelum resisten ini turun, harus terjadi kenaikan dulu. Jadi itulah makna kalimat dari mentor-mentor yang mengatakan untuk mengharapkan terjadi penurunan, yang kita tunggu adalah kenaikan. Inilah yang dimaksud. Inilah rahasia daripada mentor-mentor yang ada, teman-teman yang ada di YouTube. Tapi mereka nggak mau jelasin secara detail kayak gini. Paham kira-kira? Paham nggak? Kalau nggak paham ya dicari paham aja sendiri ya. Diulang-ulang kalimat saya. Nah, jadi saya back lagi. Ini sempurna ya. Nah, bagaimana bang kalau tidak sempurna? Yang tidak sempurna tuh kayak gini. Bentar, saya back. Yang tidak sempurna itu kayak gini. Nah, anggaplah di tengah ya. Terus candle merahnya begini, panjang bawah, atas pendek, kecil, ada sumbunya tapi pendek. Nah, kalau kita lihat dari arah arah informasi, arah harga dari sumbu ya, ini kan penurunan karena sumbu panjang berada di bawah, ini kenaikan karena sumbu pendek berada di atas. Berarti ini resisten yang tidak sempurna ya, tidak sempurna. Nah, kira-kira teman-teman paham ya? Yang tadi sempurna, ini tidak sempurna. Yang sempurna dia informasi arah harga searah. Kalau tidak sempurna berarti dia berlawanan arah. Ini minta turun, ini minta naik. Berarti kan tidak searah. Berarti dia tidak sempurna. Ya? Paham? Nah, dicari paham aja ya.
Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, kondisi seperti ini pun selalunya seperti yang saya sampaikan, selalunya tunggulah candlestick konfirmasi yang menginformasikan kenaikan. Ini kepanjang. Menginformasikan kenaikan panjang kayak gini. Ya. Kan kenaikan nih. Nah, nanti setelah itu baru teman-teman sell di sini. Jadi intinya harus ada satu candle dulu. Setelah terjadinya resisten, tunggu satu candle terbentuk untuk konfirmasi, baru kita melakukan open sell. Tapi candle konfirmasi ini, yang ini harus menginformasikan arah harga kenaikan. Paham ya? Sampai di situ udah jelas? Nah, jadi saya anggap teman-teman sudah paham. Kalau nggak paham, dimundurin lagi video saya, ya. Nah, jadi resisten yang ini sama dengan kondisi yang saya gambarkan di sini. Intinya selalu tunggu candle konfirmasi, Kalau resisten katanya dia mau turun, tunggulah candle konfirmasi yang menginformasikan arah harga ke atas dulu. Setelah itu baru kita sell ke bawah. Paham nggak? Kalau nggak paham ya salah sendiri. Saya udah capek ngomong. Nah, terus kenapa sengaja saya gambarkan 3 kondisi resisten seperti ini? Yang ini candle hijau panjang, yang ini sama panjang, yang ini candle merah lebih panjang. Nah, jadi syarat awal semuanya butuh konfirmasi. Tapi yang ini ada pengecualian, yang ini khusus resisten yang ini. Nah, pengecualian yang dimaksud kayak mana, Bang? Nah, kalau yang ini harga penutupan candle merah ya tidak mampu menembus candlestick hijau, Jadi untuk memastikan dia butuh candlestick konfirmasi. Yang ini body daripada candle merah ini atau close price-nya dia sama persis. Dan kondisi ini masih juga tanda tanya. Kalau tanda tanya mau turun apa naik, tunggulah candle konfirmasi. Itu supaya lebih mudah dipahami. Terus yang ini gimana, Bang? Yang ini katanya kan ada pengecualian. Nah, pengecualiannya di mana, Bang? Oleh karena candlestick merah ini bodinya melebihi atau menembus close price daripada candle hijau ini, maka dia nggak butuh candle konfirmasi. Biasanya setelah terjadi resisten seperti ini, maka dia akan berlanjut penurunan. Karena meskipun dia terjadi informasi sempurna apa tidak yang ini, tapi selama body merah lebih panjang dari body hijau, maka dia akan langsung turun. Capek juga ngomongnya, teman-teman. Saya ini kenapa ngomongnya ulang-ulang, karena saya pengen teman-teman bisa paham. Ya, jangan sampai teman-teman terima informasi atau terima ilmu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, memang bahasa pada umumnya resisten turun, iya turun, tapi lihat dulu candlenya, sumbunya, informasinya dan sebagainya, itu harus dilihat. Ya, itu baru resisten udah 25 menit. Gimana kalau saya jelaskan support lagi? Tentunya lebih banyak, lebih panjang maksudnya waktunya. Nah, tapi kalau teman-teman siap menunggu penjelasan dari saya, tetap saya akan lanjut. Kita pindah ke area
support. Seperti yang saya bilang tadi bahwa namanya resisten maupun support ada yang namanya sempurna, ada yang namanya tidak sempurna. Itu intinya ya. Nah, sempurnanya kayak gimana, Bang? Di sini support diawali candle merah ya, seperti penjelasan diawali candle merah, diakhiri candle atau diikuti candle hijau. Tapi kita lihat besaran besaran body dan konfirmasinya. Sekali lagi saya tegaskan konfirmasinya. Nah, contoh saya berawal dari yang kanan lagi ya, kita putar haluan lagi. Kalau terjadinya support ya, misal ini kayak gini, nggak bisa lurus. Oke, kayak gini, anggap di tengah ya, meskipun di pinggir anggap aja di tengah. Terus ini hanya memiliki satu sumbu kayak gini. Nah, dari informasi arah harga, yang hijau naik ya, yang ini kan naik. Saya rubah warnanya supaya jangan sampai salah kaprah. Yang hijau minta naik, yang merah minta turun. Ini sempurna apa tidak, Bang? Tidak sempurna karena dia tidak searah. Kecuali candle hijau naik, candle merah juga naik, itu sempurna atau searah. Paham? Oke. Nah, kalau terjadi seperti ini, Bang, apakah kita langsung tekan buy? Karena katanya kalau support itu harus naik. Tetap tunggu candle konfirmasi. Nah, kenapa harus tunggu candle konfirmasi, Bang? Karena harga body dari candlestick hijau tidak mampu menembus atau tidak mampu melewati penutupan harga di sini. Candle merah. Paham? Terus gimana ini, Bang? Yang sama. Karena dia sama, yang kita tunggu apa? Candle konfirmasi. Usahakan dia searah. Kalau tidak searah, tunggu candle konfirmasi. Terus, Bang, yang ini gimana, Bang? Yang ini, Bang. Nah, ini support. Candle ini kan support. Candle merah batas bodinya di sini. Candle hijau di sini. Logikanya berarti body dari candle hijau mampu melewati atau mampu menembus candle merah. Maka tanpa nggak pakai neko-neko dia langsung naik. Paham? Paham apa tidak? Paham nggak? Jadi kalau paham, alhamdulillah. Kalau enggak, ya tonton lagi video saya supaya lebih paham. Paham ya? Oke deh, insya Allah paham. Nah, gimana, Bang? Kita lanjut ke market apa enggak? Oke, kita lanjut ke market supaya enggak hanya ngebayangin support, ngebayangin resisten. Jadi utamanya kita harus praktekin. Kita langsung pindah market. Oke, market dibuka. Oke, sambil menunggu market dibuka ya, teman-teman yang lagi santai menonton video ini ya, merokok juga nggak masalah, silakan merokok supaya nggak tegang. Oke, ini market udah kebuka. Nah, karena pembahasan kita tadi untuk kali ini fokus pada support dan resisten, maka kita menunggu terjadinya support dan resisten itu. Ya, ini kan masih candle merah nih ya. Masih candle merah. Nih, masih candle merah. Kita tunggu dia terjadinya support. Nah, ini nih. Kalau dia membentuk candle hijau di sini, berarti dia support, ya. Nah, kayak gitu. Kita tunggu hasil akhirnya. Mungkin teman-teman ada nggak yang ngeh? Nih, saldoku hanya segini. Mungkin ada teman-teman, lu sok-sokan lu, Bang, ngajarin kita saldo lu aja segitu doang.
ini bukan persoalan saldo ya. Ini bukan persoalan saldo. Yang saya bagikan adalah ilmu. Ya, paham? Ini bukan persoalan saldo. Saya bukan trader yang pamerin saldo, bukan ya. Saya hanya sekedar berbagi. Makanya saya bilang kalau ada trader profesional yang protes, lu sok-sokan ngajar tapi saldo lu hanya segitu, ya biarin. Gua kan hanya berbagi, bukan pamerin saldo ya. Jadi kayak gitu ya, jangan lihat saldonya ya, lihat ilmunya bermanfaat apa enggak. Ya gitu. Nah, oke. Ini sudah terjadi support. Informasi penurunan. Candle hijau kenaikan. Sempurna apa tidak? Tidak sempurna. Nah, kalau gitu yang kita tunggu apa bang? Kita tunggu konfirmasi. Konfirmasinya apa bang? Karena support pengennya dia naik, maka kita tunggu kode atau candle yang menginformasikan penurunan. Paham? Oke. Nah, kita tunggu yang akan terjadi apa. Nah, di sini tidak terkonfirmasi teman-teman. Kenapa? Kenapa bang tidak terkonfirmasi? Di sini dia support. Terjadi support. Baru bergerak satu candle terbentuklah resisten di sini. Nah, disinilah satu hal lagi yang menjadi materi atau hal yang teman-teman harus perhatikan. Support perintah naik. Itu simpelnya. Belum jadi dia naik, terjadi resisten. Berarti perintah naik dibatalkan. Yang ada adalah perintah turun karena dia terjadi resisten dan dia harus turun. Nah, ini kita lihat. Dia kan gerakannya nih agak turun-turun terus nih. Karena support yang di sini dibatalkan sama resisten yang ini. Perintah naik di sini dibatalkan sama resisten yang di sini. Katanya nggak usah naik lo turun aja kayak gitu, ya. Nah, sekarang tidak terkonfirmasi teman-teman ya. Nah, jadi di sini support, di sini resisten. Resisten mintanya turun, tapi tidak terkonfirmasi. Hadirnya doji memang kalau hadirnya doji hijau yang kita lihat apa? Palangnya. Karena dia tidak terkonfirmasi, makanya candle ini dia naik. Seandainya doji hijau ini palangnya di atas, maka saya akan sell. Tapi di sini kan ada keraguan, namanya doji itu kebimbangan. Terjadinya doji antara dua, apakah dia akan melakukan penerusan harga, ya? Apakah dia akan melakukan penerusan harga atau dia akan melakukan pembalikan harga? Paham? Oke. Jadi market, wah ini sayangnya kita nemu market yang candlenya kecil-kecil ya. Terlalu kecil. Agak susah mau dijelaskan kalau kan agak nggak enak dilihat ya. Seandainya candlenya kayak gini ya, candlenya kayak gini kan enak nih jelasinnya, gede-gede meskipun ada campuran doji ya. Nah, kayak gini masih lumayan nih kayak gini. Nah, ini sini motor di daerah saya banyak pembalap, nggak jelas bunyi motornya, rata-rata pakai racing, knalpotnya racing. Nah, oke, kita tunggu lagi terbentuknya support. Nah, bang kok lama amat? Iya, kita nggak bisa buru-buru bang, kita nggak bisa tergesa-gesa. Yang saya mau bagikan ini ilmu ya, dan terserah ilmu ini bermanfaat buat abang-abang atau enggak ya terserah. Abang mau ambil silakan, mau nggak ambil ya silakan juga, saya nggak maksa ya. Tapi yang pasti ini adalah ilmu yang saya dapat dari awal belajar mengalami keterpurukan ya, mengalami lost doll ya.
Jadi nah ini kita lihat dia terbentuk support. Mudah-mudahan ini terkonfirmasi. Ini support. Ini candle merah informasi penurunan. Kita lihat. Candle hijau belum ada kepastian. Kita lihat sumbu panjangnya di mana nanti. Nah, kalau kita lihat sumbu panjangnya berada di atas, ya. Sumbu panjangnya di atas. Jadi candle merah minta turun, candle hijau minta naik. Sempurna apa enggak, Bang? Tidak sempurna. Jadi yang kita tunggu konfirmasi, ya. Nah, kita lihat kehadiran candlestick hijau ini, ya. Kalau dalam posisi ini kan lagi downtrend sebenarnya, kalau kita lihat lagi turun-turun. Kehadiran candle hijau ini bisa jadi hanya akan bentar dia membentuk candle. Kita lihat apakah ini bisa jadi konfirmasi, ya. Karena support berarti kita tunggu konfirmasi penurunan. Kalau terjadinya penurunan berarti kita bisa buy. Kan kalau terbentuk support kan nggak mungkin kita sell, harus buy. Oke. Nah, di sini kita bisa buy, teman-teman. Kita bisa buy di sini sebenarnya. Mudah-mudahan dia tidak melakukan pembatalan harga. Nah, ini yang saya maksud, teman-teman, ya. Gimana ya bisa digedein? Nah, oke, digedein. Ini yang saya maksud tadi. Ini support. Ini informasi turun. Ini naik. Berarti tidak sempurna. Kita tunggu konfirmasi yang turun. Ini candlestick hijau ini kan informasikan penurunan. Jadi kalau kita butuh naik, kita tunggu kita berada di bawah. Seperti itu. Kita tunggu kita berada di bawah. Nah, setelah terjadinya candlestick hijau ini, ya, sebagai candle konfirmasi, maka kita buy. Kita buy dan lihatlah hasilnya nanti. Terbukti apa enggak? Profit apa enggak? Profit enggak? Ya, profit lah. Karena gitu, teman-teman, ya. Sekali lagi saya ulangi, support terbentuk. Candle merah minta turun, candle hijau minta naik. Sempurna apa tidak? Tidak sempurna, makanya kita tunggu satu candle konfirmasi yang menginformasikan penurunan. Untuk kita naik, kita harus berada di bawah. Nggak mungkin kita naik kalau kita di atas. Ya, paham? Kalau kita berada di bawah, berarti kita naik. Nah, bagaimana kita bisa naik? Berarti kita harus berada di bawah. Nah, support mendukung terjadinya kenaikan. Bagaimana kita naik kalau kita masih di atas? Tunggulah dia turun. Ketika dia berada di bawah baru kita naik. Paham? Terbukti, ya. Satu, terbukti. Ini kita bicara resisten, ya. Support. Jadi support itu nggak selalu dia langsung naik, ya. Dan resisten nggak selalu dia langsung turun. Buktinya mana, Bang? Ini tadi kan support. Harusnya kan kalau teman-teman tahu harusnya naik. Kenapa dia turun? Karena dia tidak terkonfirmasi untuk naik. Ibarat kata, Bang, saya mau naik. Ya udah naik. Tangganya mana? Karena nggak punya tangga ya nggak bisa naik lah. Paham, ya? Oke, paham lah. Dipaham-pahami saja. Udah berapa menit nih? Udah 40 menit. Support udah terjawab. Kita nunggu resisten. Setelah resisten saya jelaskan, saya praktekkan, terbukti, saya akhiri video ini. Oke, kita deal, ya. Capek juga nih ngomongnya, teman-teman, capek. Karena saya pengen berbagi aja niatan saya, ya. Nawaitunya saya murni untuk berbagi. Saya nggak butuhkan teman-teman harus menjadi harus mengikuti link saya. Kan banyak tuh yang link-link afiliator. Ya nggak harus, ambil, nggak usah.
jadi kalau kita lihat kapan kita nunggu resisten terjadi ya, ini sinyal nih ya, kekuatan naik, hijau ini kan naik. Nah, kalau kita lihat di sini mulai ada penolakan, di sini mulai ada penolakan, di sini ada penolakan. Kalau candlestick bodinya sudah mulai menipis, ataupun meskipun bodinya besar tapi dia penolakan dari atas ke bawah semakin kencang, maka disitulah kita akan menunggu terjadinya resisten. Kita pantau, oke. Di sini ada titik resisten teman-teman, makanya dia akan balik. Tuh, terbukti ya, terbentuk resisten. Makanya dia balik karena dia nabrak resisten di sini. Oke, kita lihat. Wow, kita lihat. Oke. Ini kan resisten nih. Candle hijau minta turun. Loh, kenapa bang candle hijau turun? Ya lihat sumbunya. Sumbunya panjang ke bawah ya, turun. Terus candle merah kita tunggu kepastiannya. Apakah di bawah dia membentuk sumbu apa tidak? Dia tidak membentuk sumbu teman-teman. Ini resisten, harusnya dia langsung turun. Kenapa dia hijau bang? Ya tunggu konfirmasi. Candle hijau minta turun, candle merah minta naik. Searah apa tidak? Tidak searah. Sempurna apa tidak? Tidak sempurna. Kita tunggu. Ini seandainya dia membentuk sumbu di atas, berarti kan konfirmasinya kenaikan. Tapi kita tunggu lagi. Di sini kita harus waspada. Secara tidak sadar di sini terbentuk support. Secara tidak sadar. Tapi saya akan buktikan dulu. Seandainya ini terjadi candle konfirmasi, bukan support, maka saya akan sell. Kita lihat aja nanti. Kita ambil waktu 2 menit ya. Nah, berarti kalau pergerakannya masih naik begini, berarti ini bakal jadi support. Ini resisten, perintah untuk turun, terjadinya support, perintah turun di sini dibatalkan, nggak jadi. Katanya di sini, lo turun, nggak mau, gue mau naik nih. Terbukti. Berarti ini akan jadi candle konfirmasi lagi nih yang jalan sekarang. Jadi kita nggak bisa tergesa-gesa ya, nggak bisa tergesa-gesa. Oke, kita lihat candle konfirmasinya. Apakah kita bisa buy? Ya, ini bukan resisten lagi ya, karena sudah dibatalkan. Sudah dibatalkan. Oke. Kita lihat apakah dia akan turun. Sebenarnya saya salah ini ya, tapi kita lihat. Oke. Sekarang ini candle yang harus kita jadikan konfirmasi ya. Informasinya malah naik, sedangkan saya mengharapkan penurunan. Jadi seharusnya saya tunggu candle merah dulu. Nah, ini harusnya tunggu candle merah dulu. Tunggu terbentuk candle merah di sini, terus kita lanjutkan kenaikan. Sebenarnya, tapi kita lihat. Nah, nih, ini terbukti ya. Dia mau memaksa naik nggak bisa. Dia mau memaksa naik nggak bisa. Seandainya candle merah ini nggak membentuk sumbu di bawah, kita buy. Seandainya. Oke, kita kejar posisi yang ini support ya. Bentar, nah ini nih, kita nggak bisa buru-buru ambil posisi nih kalau kondisi kayak gini. Kita nggak bisa buru-buru ambil posisi, karena apa? Ini yang akan terjawab lagi ya. Ini resisten, ini support. Di sini dia membentuk lagi resisten. Jadi kalau sebelum terjadi
resisten di sini. Ini adalah pembatalan harga dari resisten minta turun dibatalkan oleh support. Dia minta naik. Ketika dia minta naik, terbentuk lagi resisten. Inilah yang dinamakan pembatalan harga yang dibatalkan. Paham? Paham teman-teman? Pembatalan harga yang dibatalkan. Berarti di sini dia membentuk resisten baru, support yang di sini tidak berlaku lagi ya. Nah, ini bingung. Pasti dia membentuk support lagi nih kalau begini kondisinya. Tapi kita lihat, dia nggak akan mungkin turun karena ada support di sini. Pasti dia balik. Coba lihat. Nah, tuh, ya, dia pasti akan mengalami penolakan. Kita lihat, kita pantau kondisi market di sebelah. Ada support nggak di sebelah? Oh, ternyata nggak ada support. Berarti ini, kalau kita lihat, ini supportnya saling menembus. Ini ditembus sama ini ditembus sama ini. Kecuali ini, sekarang candlestick support yang ini ditembus sama yang ini. Maka kita akan kejar penurunannya teman-teman. Kita akan kejar penurunannya. Ntar dia ada sumbu kecil di bawah. Saya ambil 2 menit ya, supaya dia safety. Oke, dia terlanjur turun. Berarti resisten yang kita harapkan terjadi belum terjadi ya teman-teman ya. Belum terjadi. Wah, ini kayak gitu. Kita tunggu hasil akhirnya. Sengaja saya ambil 2 menit teman-teman ya. Karena kenapa saya ambil 2 menit? Tren lagi turun. Support saling menembus. Berarti kekuatannya untuk ke bawah masih kuat. Kita lihat aja nanti. Nah, sengaja saya ambil 2 menit ya. Seandainya saya ambil 1 menit, saya sell di sini, maka saya loss. Seandainya saya ambil 1 menit. Tapi kenapa saya ambil 2 menit? Ibarat orang lagi berenang ya, dia muncul ke permukaan dulu, ambil nafas terus masuk lagi ke bawah. Nah, tuh kan, ini yang saya maksud teman-teman. Tapi yang pasti resisten tetap belum terjawab ya, konfirmasinya. Kita lihat. Wow, apakah dia akan tetap turun? 11 detik. Nah, saya yakin dia turun teman-teman, karena memang kalau dilihat dari market ya, kita lihat time frame 5 menit ya. Wait. Nah, time frame 5 menit juga lagi penurunan. Oke, kita profit. Nah, kita profit. Nah, ini time frame 5 menit. Makanya acuan kita selalu memantau time frame 5 menit. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak untuk kita mengambil posisi resisten, sebenarnya belum terjawab sih, belum terjadi pembuktian untuk resisten ya. Tapi saya karena tadi sempat sekali loss, 1 kali open, makanya saya kejar. Tapi jangan ikut ya teman-teman ya. Jangan emosi. Nah, ini lagi turun-turunnya nih teman-teman. Dia bebas hambatan karena nggak ada. Oh, ini masih ada support yang mau ditabrak. Ini lagi ya, masih ada support. Saya pikir dia sudah berada di posisi harga terendah. Ntar kita pantau waktunya. Udah 50 menit teman-teman. Udah lama banget. Jadi kayak gitu ya. Tadi kan saya sudah contohkan di support terbukti ya. Jadi teman-teman ketika menghadapi kondisi resisten dan support, ingat, sekali lagi saya pertegas, teman-teman harus menunggu yang namanya candle konfirmasi ya. Candle konfirmasi. Jangan buru-buru OP, jangan tergesa-gesa untuk melakukan
perdagangan ya. Jadi kayak gitu ya, karena ini sudah terlalu lama, jangan sampai teman-teman bosan. Dan ini juga sudah saya praktekkan di market langsung. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, di replay kembali ya, di play kembali, udah replay udah kembali lagi, diputar kembali lah ya, bahasa kerennya ya, di replay, diputar kembali ya. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa dukungan ke channel ini untuk di subscribe ya. Untuk teman-teman lain yang udah mahir, seandainya ada kritikan silakan, saya buka kesempatan untuk komen di kolom komentar. Nah demikian dari kami. Terakhir kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.